Selamat sore Pak Ari. Sore Bu Ida. Gimana kabarnya Pak Ari hari ini? Ya, sebentar baik Bu Ida. Bu Ida gimana? Terima kasih. Baik juga Pak Ari. Terima kasih sudah datang, sudah menyempatkan waktunya. Sesuai dengan kemarin permintaan Pak Ari untuk kita bertemu hari ini. Apa yang ingin Pak Ari sampaikan pada hari ini Pak Ari? Iya Bu, gini Bu Ida, saya sekarang ini ditunjuk oleh teman-teman guru, kepala sekolah, mewakili sekolah dalam lomba mengajar gitu, dalam rangka kegiatan ulang tahun PGRI itu Bu Ida. Jadi saya mengalami krisis kepercayaan diri Bu Ida. Gitu Bu Ida. Oh, seperti itu Pak Ari, sesuai dengan yang Pak Ari sampaikan tadi, bahwa Pak Ari ditunjuk untuk mewakili sekolah. Ya. Maka di tahun PGRI, lomba yang diikuti itu Pak Ari mengajar ya, mengajar. Ya, lomba mengajar. Seperti Pak Ari sampaikan ya, Pak Ari mengalami krisis percaya diri. Kenapa bisa seperti itu Pak Ari? Kenapa Pak Ari mengalami krisis percaya diri? Ya, yang pertama, namanya lomba kan pasti ada menang dan kalah Bu Ida. Jadi saya kalau jangankan kalah, jadi menang pun kayaknya belum siap. Terus yang kedua, saya grogi jika itu di banyak orang, apalagi orang. Yang ketiga juga saya merasa saya untuk lomba ini belum cukup lah. Banyak teman-teman guru yang jauh lebih kompetensinya lebih lah, itu Bu Ida. Ya, jadi yang seperti yang disampaikan Pak Ari mengalami krisis pertama karena lomba. Ya. Kemudian yang kedua karena grogi ya, karena ikut lomba itu Pak Ari ya. Kemudian yang ketiga, Pak Ari kompetensinya merasa belum maksimal gitu ya. Nah, dari yang Pak Ari katakan itu, gini Pak Ari, kita cuma punya waktu ini 15 menit. Dari yang Pak Ari sampaikan permasalahannya itu, apa yang Pak Ari harapkan dari percakapan kita hari ini Pak Ari? Yang saya harapkan sih, seandainya kalau saya terpilih harus mewakili sekolah, ya harus bisa tampil dengan maksimal, sesuai dengan rubrik penilaian lombanya, setelah juara atau kalahnya, tapi saya bisa tampil sebaik-baiknya, bisa mengecewakan teman-teman itu maupun kepala sekolah beda-beda harapan. Oh, oke Pak Ari, berarti itu yang Pak Ari harapkan ya. Mudah-mudahan dari percakapan ini nanti Pak Ari mendapatkan sesuai dengan harapannya ya. Tadi Pak Ari kan mengatakan kompetennya yang kurang itu, kompetensinya seperti apa Pak Ari? Menurut Pak Ari kurang? Ya, kompetensi apa namanya mentalitas, sama mental dulu. Saya bagus, biasa. Terus dari sisi kompetensi profesional mengajarnya juga saya baru berapa tahun lah jadi guru, jadi belum ada rasa yang cukup buat masa kurang gitu, jadi belum yakin lah. Jadi itu dua hal yang buat saya grogi, itu kurang percaya diri menghadapi lomba ini. Oh iya Pak Ari. Dalam situasi permasalahannya Pak Ari kan tadi idealnya gitu. Idealnya di level berapa ini Pak Ari? Kalau sekarang level 5 lah Bu Ida. Masih level 5. Oh 5. Nah, menurut Pak Ari kalau yang idealnya level berapa yang ingin nanti Pak Ari capai? Kalau lomba ini kita bisa 9 Bu Ida. Oh 9 Pak Ari. Sekarang kan Pak Ari berada di level 5. Sekarang untuk mencapai level 9 itu apa yang Pak Ari akan lakukan? Sejauh ini rencananya sih nanti mau menghubungi teman-teman yang sudah biasa lomba Bu Ida ya, yang ada lomba kemana-mana gitu, pengen tahu tips trik biar minimal punya mentalitas lomba. Terus yang kedua mungkin nanti saya melakukan latihan depan cermin. Kalau di rumah kan bisa ada cermin besar itu, latihan di sana biar lebih meningkatlah dan diri saya ketika lomba.
Terus kalau ketiga nanti di sekolah nanti bisa minta tolong dari sejawat, mungkin di ruang guru atau di ruang kelas. Secara cicilan lah mereka bisa menilai saya apa kurang lebih jadi masukan buat pengembangan diri saya ketika belum gitu Bi. Jadi Pak Ari, yang pertama yang bisa dilakukan oleh Pak Ari untuk mengatasi permasalahan itu yang pertama adalah Pak Ari bertanya dulu kepada teman yang sudah pernah mengikuti lomba, ya, menanyakan pengalamannya, berbagi pengalaman. Kemudian yang kedua, latihan di rumah Pak Ari. Ya. Latihan di rumah sehingga bisa meningkatkan kepercayaan diri Pak Ari. Kemudian yang ketiga, Pak Ari bisa sharing dengan teman-teman ya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Ari, apa yang bisa Pak Ari lakukan selain yang ketiga itu? Apa lagi ya? Oh iya, kalau di rumah mungkin nanti kan bisa ada anak saya dan istri saya tuh bisa jadi audiens lah mengenai saya gitu. Bisa tuh biasanya gitu. Karena kan yang melihat kan nanti, karena istri saya juga seorang guru, dan bukan seorang guru, minimal dia tahu oh ini kurang lebihnya. Nah, karena sekarang juga dunia digital yang begitu pesat, mungkin nanti bukan mungkin lagi ya, pasti saya menggunakan memanfaatkan teknologi YouTube lah. Karena banyak konten kreator yang terkait dengan konten-konten terkait dengan kompetensi mengajar yang menarik, menyenangkan dan sebagainya. Oh, jadi Pak Ari bisa di rumah latihan bisa dengan anak dan istrinya Pak Ari ya? Ya. Kemudian juga menonton video di YouTube, sehingga dari menonton itu Pak Ari bisa banyak mendapatkan ya model Pak Ari, yang model bagaimana cara mengajar yang bagus. Ya baiklah Pak Ari, dari yang bisa Pak Ari lakukan itu kira-kira yang mana paling mudah atau paling pertama yang bisa dilakukan Pak Ari? Latih di depan cermin nih, mudah sekali. Kapan saja, jamnya nggak nunggu pihak ketiga kan, tinggal ambil materi depan cermin, paling mudah sekali. Tapi dari beberapa alternatif solusi yang saya ambil tadi, pasti semua akan coba saya lakukan. Dia tahu rasanya kalau depan cermin seperti ini, di depan teman-teman seperti ini, di depan depan keluarga seperti ini, seperti itu Bu. Ya, jadi semua akan dilakukan Pak Ari, tetapi yang paling mudah, paling pertama dilakukan yaitu berlatih di depan cermin dulu ya, melihat diri kita sendiri. Kemudian dari yang sudah Pak Ari ungkapkan tadi, dari apa yang Pak Ari bisa dilakukan itu kan ada 4 yang bisa dilakukan. Kira-kira kapan bisa Pak Ari mulai itu melakukan? Karena ini lombanya lagi minggu depan ini, Wida. Mau nggak mau saya sudah minggu depan Pak Ari ya? Ya, jadi kalau bisa sih besok sudah harus siap tuh. Karena habis sore udah diputuskan oleh sekolah siapa yang pasti kayaknya udah saya dah Bu yang akan mewakili gitu. Jadi mau nggak mau besok saya sudah bisa nanti. Ya, berarti sudah cepat lah bisa dimulai Pak Ari ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan Pak Ari. Kemudian untuk mencapai atau untuk menyelesaikan permasalahan Pak Ari seperti tadi krisis percaya diri itu Pak Ari, komitmen apa yang nanti akan Pak Ari lakukan itu? Komitmennya bagaimana Pak Ari? Yang pasti komitmen kepada diri sendiri bahwa saya bisa melewati itu. Dengan syarat yang menyiapkan tadi Bida mengatik tadi dengan cermin depan istri dan YouTube. Jadi komitmen itu saya pegang agar ketika lomba walaupun tidak menjadi pemenangnya, minimal saya sebagai guru yang waktu kelas. Oh ya Pak Ari, berarti komitmen yang dilakukan secara intinya dari keempat yang Pak Ari sampaikan nanti bagaimana cara mengatasi permasalahan Pak Ari, yaitu latihan secara konsisten ya Pak Ari ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dengan latihan ini Pak Ari bisa mengatasi permasalahan Pak Ari sendiri ya. Ya. Kemudian Mbak, dilihat dari waktunya ternyata sudah habis. Tidak terasa memang Pak Ari waktunya. Ya mungkin dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini Pak Ari,
bagaimana perasaan Pak Ari? Apa yang didapatkan dari percakapan ini Pak Ari? Lebih percaya diri ya nih ya. Jadi lebih optimis lah di lomba ini. Jadi udah ada yang sebelumnya belum terbayang alternatif ini. Oh ternyata ya solusi ini alternatif ini bisa jadi solusi dalam melaksanakan hadapi. Jadi lebih terbuka lah. Terasa memicu buat diri saya untuk mengikuti lomba ini. Berarti percaya diri Pak Ari ya. Selain percaya diri ada lagi Pak Ari? Mungkin ada hal lain yang dirasakan selain percaya diri? Optimis. Optimis. Ya, baiklah Pak Ari. Kita nanti ya ingin melihatlah kita perkembangannya Pak Ari bagaimana nanti setelah mengikuti lomba. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan. Kemudian Pak Ari lebih bisa percaya diri. Mungkin kita kapan lagi bertemu ya Pak Ari ya? Selesai lomba ya. Selesai lomba. Berarti lagi 2 minggu kita bertemu Pak Ari ya. Nanti mudah-mudahan nanti setelah dari 2 minggu saya nanti bisa melihat bagaimana perkembangannya Pak Ari setelah mengikuti lomba, apakah percaya dirinya sudah kembali lagi. Itu kemudian saya juga ingin mendengarkan cerita Pak Ari bagaimana ceritanya mengikuti perlombaan mengajar itu ya Pak Ari ya. Ya. Mungkin sampai di sini Pak Ari ya. Percakapan kali ini sampai ketemu 2 minggu lagi. Semangat, semoga nanti lombanya berjalan lancar ya Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih Wida. Selamat sore Bu Ida. Selamat sore Pak Ari. Sesuai dengan perjanjian kita kemarin, hari ini kita ketemu untuk bercakap-cakap. Ibu Ida sampai yang kemarin ada beberapa hal yang saya begitu Bu Ida ya. Ya Pak. Kalau bisa tolong ceritakan Bu Ida kepada saya masalahnya apa yang dialami. Ya, mungkin dalam menyampaikan maaf saya Pak Ari sambil batuk-batuk ini Pak Ari. Ya, nggak apa-apa. Ya, sesuai dengan janji kita kemarin Pak Ari, saya ingin menyampaikan adalah saya merasa kebingungan pada saat mengajar anak-anak di kelas Pak Ari. Kenapa? Yang saya rasakan bulan-bulan terakhir ini. Bingung Bu ya? Iya, kebingungan Pak Ari. Oh, bisa Ibu Ida paparkan bingung seperti apa yang Bu Ida alami di kelas? Bingungnya ini karena pada saat saya pada saat proses pembelajaran di mata pelajaran saya Pak Ari, ada beberapa anak yang sering keluar izin permisi Pak Ari. Ada berapa anak? Ada sampai 6-7 orang sekelas itu. Jadinya saya bingung kira kenapa anak-anak seperti ini Pak Ari. Oh, karena kebingungan Bu Ida muncul karena ada beberapa anak ketika jam mengajar keluar masuk ruangan ya? Iya, keluar masuk ruangan. Apa Ibu Ida menanyakan alasan kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Ya, ini Pak Ari alasannya sih saya belum. Mereka keluar izin itu sering masuk ruangan. Yang pertama kan alasannya ada beli pulpen, beli buku. Baru kemudian ada di anak yang sama pada saat jam pelajaran bisa sampai 3 kali permisi ke toilet mau kencing itu Pak Ari. Itu menyebabkan kebingungan saya itu. Oh, gitu ya. Jadi udah berapa lama Bu Ida hal ini terjadi Bu Ida? Apakah setiap masuk kelas atau memang baru 2-3 kali terakhir ini? Ya, setiap saya ngasih pembelajaran Pak Ari ada saja anak yang begitu. Terutama itu udah beli pulpen, beli buku, beli pita, nah itu Pak Ari. Oh, berarti setiap kelasnya Bu Ida seperti itu siswanya ya? Iya. Kalau makanya saya mengalami kebingungan. Kalau dipresentasekan itu jumlah siswanya seperti itu berapa persen dari jumlah? Ya, dari 32 siswa ada 5 Pak Ari. Ya, apa itu presentasinya ya? Sekitar 20% ya?
20%. Kurang lebih 20%. Lumayan tuh Pak Ari. Oke, baik. Baik, mendengar apa yang disampaikan Bu Ida tadi, pasti ada harapan yang ingin Ibu Ida capai dari percakapan kita pada sore ini, Bu Ida ya. Benar Ya. tidak? Kalau boleh saya tahu harapan Bu Ida kita sore ini seperti apa? Ya, harapan saya dari percakapan ini Pak Hari, saya ingin agar anak-anak yang belajar di kelas pada saat pembelajaran saya itu fokus Pak Hari, dan Ya. tidak bosan mereka belajar dengan saya, sehingga meminimalkan siswa yang izin keluar masuk Ya. kelas itu Pak Ari. Itu yang ingin saya capai dari percakapan ini, yang ingin saya harapkan Pak Ari. Ya, baik Bu Ida. Kalau jika diskalakan 1 sampai 10 nih Bu Ida, kalau 1 itu sangat tidak ideal atau yang 10 itu sangat ideal, kira-kira posisi Bu Ida ketika sekarang ini berada di posisi poin berapa Bu Ida? Di posisi 6 Pak Ari. 6. Situasinya sekarang di posisi 6. Dari 10 itu di posisi 6 Pak Ari. Oke, posisi 6. Nanti harapan selesai percakapan ini maunya berada di posisi apa? Posisi angka berapa Bu Ida? Kalau saya sih di posisi 8 dulu Pak Ari, karena kalau langsung ke 10 itu sangat sulit. Di posisi 8 dulu bertahap nanti Pak Ari. Mungkin nanti setelah beberapa kali pertemuan kita lihat perkembangannya, mungkin nanti bisalah mencapai 10, tapi bertahap dulu Pak Ari. Ya. Nah, tadi Wida sudah menyampaikan nih, kalau saat ini saya maunya sampai di ideal saya mengajarkan di kelas ini agar anak-anak bisa kondusif, ada di posisi 8 Bu Ida ya, idealnya ya. Ya. Nah, untuk itu apa yang Ibu Ida lakukan untuk mencapai angka 8 ini Bu Ida? Dari yang saya sampaikan tadi Pak Ari, yang bisa saya lakukan yang pertama itu adalah merevisi, kan melihat rencana pembelajaran dulu Pak Ari. Di sini saya kan harapannya anak-anak tidak bosan pada saat pembelajaran saya itu. Jadi di rencana pembelajaran nanti saya akan revisi bagaimana membuat pembelajaran itu menyenangkan sehingga anak-anak tidak bosan. Itu Pak Ari. Satu saja Bu Ida, apakah ada langkah konkret selain tadi Ibu sampaikan tadi? Selain itu, bisa begini Pak Ari, ice breaking bisa Pak Ari. Ice breaking di saat ya kita pembelajaran melihat suasana, kondisi anak-anak dulu kalau kelihatan sudah mulai mengantuk, sudah mulai bosan, kita berikan ice breaking dulu. Kemudian selain itu, selain ice breaking, dalam pembelajaran kita juga mengaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka merasa tertarik Pak Ari ya. Selain itu merasa tertarik. Nah, itu Pak Ari. Baik Bu Ida. Boleh saya rangkum ini tadi. Yang pertama, langkah yang Bu Ida ambil untuk memperbaiki rencana pembelajaran yang dimodifikasi agar pembelajaran bisa jauh lebih menarik dan menyenangkan bagi anak didik. Yang kedua itu adalah mengaitkan kehidupan sehari pelajaran kelas. Yang ke-1 apa lagi Bu Ida? Ice breaking. Ya, ice breaking ya, agar mereka jauh lebih fresh, lebih mantap lah gitu. Iya. Baik Bu Ida, ada solusi lain lagi Bu Ida? Mungkin baru. Oh ya, saya lupa Pak Ari. Ya, apa itu? Saya berpikiran, kesepakatan kelas Pak Ari. Tadi kan ada anak-anak yang keluar masuk beli pulpen, beli buku, beli pita. Nah, jadi saya nanti bisa buat kesepakatan kelas. Dalam kesepakatan kelas itu isilah salah satu, sebelum pembelajaran dimulai anak-anak harus siap dengan alat tulis maupun perlengkapan lainnya. Sehingga pas pembelajaran anak-anak tidaklah keluar masuk. Mereka izin hanya karena urgent, misalnya memang benar-benar mau kencing, ke toilet. Siap, berarti keyakinan kelas itu kan disusun bersama ya, jadi jauh lebih dari dalam diri mereka lah, apa yang mereka ingin terapkan di kelas. Baik Bu Ida, kita sudah mendengar tadi beberapa alternatif solusi yang akan Ibu Ida lakukan terkait permasalahan yang Ibu Ida alami. Nah, untuk meyakinkan alternatif solusi yang Ibu Ida sampaikan lagi yang tadi,
saya ingin mendengar nih, komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap solusi diskusi yang disampaikan tadi Bu Ida? Ya komitmennya Pak Ari, di dalam membuat rencana pembelajaran saya kan sesuaikan dulu dengan kelas yang akan saya ampu itu seperti apa karakter siswanya. Kemudian biar cocok lah metode yang digunakan dengan siswa, sehingga pada saat pembelajaran anak-anak senang, aman, nyaman, bahagia itu Pak Ari. Itu sehingga anak-anak betahlah di kelas. Kemudian yang kedua, di dalam metode itu juga saya nanti berusaha mengaitkan dengan yang di lingkungan mereka lah, kehidupan di lingkungan anak-anak itu, sehingga nyambung lah kalau diajak komunikasi dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, ice breaking. Nanti saya akan mencoba mencari contoh-contoh ice breaking lah biar beragam Pak Ari, biar tidak monoton ice breakingnya, tiap pertemuan itu beda lah itu ice breakingnya. Kemudian yang ketiga, setiap awal pembelajaran berusahalah dengan anak-anak membuat kesepakatan kelas Pak Ari. Sehingga dengan adanya kesepakatan kelas ini, anak-anak itu kan timbullah kesadarannya dari dalam diri sendiri, motivasi dari dalam untuk menjalankan kesepakatan kelas itu Pak Ari. Seperti itu Pak Ari. Jadi berusaha meyakinkan bahwa belajar itu merupakan kebutuhan Bu Ida ya, kesadaran penuh ya bagi murid. Baik Bu Ida, saya senang sekali mendengar apa yang Bu Ida sampaikan. Kalau bisa saya simak, kapan nih akan Bu Ida lakukan? Mulai ini sudah sebenarnya merevisi rencana pembelajaran besok sudah mulai Pak Ari. Besok revisi rencana pembelajaran, kemudian lagi 2 hari, mudah-mudahan sudah bisa diterapkan rencana pembelajaran dan ice breaking-nya Pak Ari. Kalau kesepakatan kelas kan langsung pada saat jadwal langsung buat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Berarti bisa ya waktunya diatur ya, berarti lagi besok persiapan lagi 2 hari sudah masuk kelas, bisa Bu Ida ya? Bisa Pak Ari, karena ini hanya revisi rencana pembelajaran kan tinggal menambahkan metode dan ice breaking. Baik Bu Ida. Baik, saya senang sekali dengar apa yang Bu Ida sampaikan. Jadi kalau boleh tahu gimana perasaannya sekarang sebelum kita berbincang-bincang kurang lebih 10 menitan tadi nih yang sudah lewati, dan sekarang setelah kita membahas lumayan nih terkait permasalahan mengajar Bu Ida di kelas. Ya Pak Ari, dari percakapan kita yang lumayan seru Pak Ari, banyak manfaat ini yang saya dapatkan Pak Ari. Yang pertama, saya lebih merasa gimana Pak Ari ya? Rasa lebih bersemangat. Bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Kemudian yang kedua, selain lebih bersemangat, lebih termotivasi. Kemudian yang ketiga, sudah lebih tercerahkan lah dari percakapan kita Pak Ari. Yang awalnya saya merasa bingung dengan keadaan saya, dengan kondisi saya, dengan permasalahan saya, sekarang sudah lebih tercerahkan. Semoga dengan motivasi, dengan lebih semangat, dengan sudah tercerahkan, permasalahan saya bisa nanti ya permasalahannya diminimalkan itu Pak Ari. Baik. Walaupun belum maksimal itu secara bertahap. Baik. Nanti di informasinya ke saya Bu Ida ya. Kalau sudah implementasikan di kelas alternatif yang sudah kita bahas tadi, informasinya ke saya gimana reaksi anak Bu Ida ya. Ya, kapan Pak Ari kita bisa bertemu ini? Nanti kita kontak-kontak di WA saja Bu Ida ya. Ya, siap Pak Ari. Baik Bu Ida, saya kira pertemuan hari ini sudah cukup, lebih hampir 12 menit, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya kurang lebihnya juga kalau ada kesalahan, maaf Bu Ida ya. Ya, terima kasih banyak Pak Ari. Sampai jumpa lagi. Ya, dadah.